Shalom saudaraku, saudara. Bumi yang tempat kita tinggal ini sesungguhnya adalah penjara yang besar, saudara. Di mana setiap orang yang terlahir di dunia ini, di bumi ini, adalah terpidananya, saudara. Dan hukuman si terpidana itu tidak main-main, adalah api neraka yang kekal. Saudara, saya mengatakan ini tentu ada dasarnya. Dari mana dosa yang mengakibatkan manusia yang terlahir di muka bumi ini akan berakibat pada hukuman api neraka yang kekal? Yaitu di dalam Kejadian 3 ayat 1-24. Di sana diceritakan tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita atau siapapun yang terlahir di bumi ini itu adalah orang yang berdosa, saudara. Mungkin saudara bertanya-tanya, kenapa Adam yang berbuat dosa, Hawa yang berbuat dosa, lalu orang yang lahir kemudian itu ada dosanya? Bukankah dosa orang-orang yang terlahir setelah Adam dan Hawa itu adalah akibat perbuatan orang tersebut? Tidak ada urusannya dengan Adam dan Hawa. Saudara perhatikan di dalam Kejadian 3 ayat 1-24. Kalau saudara baca baik-baik, tidak ada nama Adam, tidak ada nama Hawa disebutkan di situ. Yang disebutkan di situ adalah manusia. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka adalah jenis manusianya. Nah, saudara dan saya adalah manusia, maka dosa tersebut juga ada di dalam diri saudara dan saya. Dosa yang sama seperti yang dibuat oleh Adam dan Hawa, ya, atau pada waktu Kejadian 3 ayat 1-24 masih disebut sebagai manusia, belum dikenal nama Adam dan Hawa itu, saudara. Karena nama Adam itu pertama kali muncul pada Kejadian 4 ayat 25, itu setelah diusir dari Taman Eden. Ya kan? Nah, ayat 23 dari Kejadian 3 di sana dikatakan begini, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden. Jadi yang diusir siapa? Dia ini siapa? Manusia, saudara. Baca ayat 22-nya. Di sana dikatakan manusia, tidak ada sebutan Adam, tidak ada sebutan Hawa. Jadi kita ini jangan lengah, saudara. Ya. Kita ini siapapun yang terlahir di muka bumi ini itu adalah orang yang berdosa, yang dimana hukumannya adalah api neraka yang kekal. Tetapi puji Tuhan, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini dan dia mati di kayu salib, itu merupakan penebusan bagi dosa yang dulu terjadi kepada manusia pertama yang dikisahkan atau diceritakan di dalam Kejadian 3 ayat 1-24. Bukan Adam, bukan Hawa, saudara, manusia. Sehingga dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kematian Yesus di kayu salib itu bukan untuk menebus dosa Adam, bukan untuk menebus dosa Hawa, tetapi dosa setiap orang tanpa disebut namanya, asal dia jenis manusia. Ya kan? Karena manusia ini pasti ada dosanya. Dosanya dari mana? Dosa yang ketika terjadi di Kejadian 3 ayat 1-24 itu. Dosa itu yang ditebus, termasuk dosa-dosa perbuatan yang kemudian dilakukan oleh setiap orang di dalam sepanjang kehidupannya. Oleh karenanya, saudara, sebagian orang kemudian menerima pengorbanan Yesus itu sehingga mereka beroleh penebusan atas dosa mereka. Ini pun sebenarnya, saudara, belumlah merupakan pembebasan yang utuh, tetapi pembebasan bersyarat. Mengapa saya katakan pembebasan bersyarat? Karena manusia atau kita ini masih tinggal di muka bumi ini. Kita masih diuji. Apakah kita masih akan berbuat dosa lagi atau kita betul-betul sudah bertobat? Jadi keselamatan atau penebusan dosa yang dilakukan oleh Yesus Kristus
dan saudara dan saya terima itu bukanlah sesuatu yang sudah final. Maka di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan oleh Paulus, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa harus dikerjakan kalau memang sudah pasti selamat? Justru karena tidak pasti selamat itu, makanya perlu dikerjakan. Bukankah katanya Yesus adalah juru selamat? Maka bukankah yang berlaku adalah sekali selamat tetap selamat? Saudara, keselamatan itu tidak pernah dibatalkan oleh Yesus. Maka keselamatan itu bersifat kekal. Tetapi keselamatan yang ada pada diri saudara dan saya itu bisa berubah-ubah kondisinya. Kalau saudara berbuat kejahatan terus, maka saudara tidak akan pernah mendapatkan keselamatan itu. Karena keselamatan itu bagi orang yang bertobat, bukan orang yang berbuat dosa. Ingat saudara ya, keselamatan itu bagi orang yang bertobat, hidupnya sadar bahwa dia berdosa, dia mau memperbaiki dirinya. Bukan dia sedang berdosa lalu berharap diselamatkan. Tidak ada ceritanya saudara, bagaimana hubungannya? Engkau terus berbuat pelanggaran, tetapi engkau mengatakan engkau selamat. Pelanggaran itu dihukum, bukan diselamatkan saudara. Orang yang bertobat itu yang diselamatkan. Maka pembebasan yang kita terima daripada Yesus itu adalah pembebasan bersyarat, di mana kita harus melapor kepada Tuhan Yesus. Lewat mana? Lewat doa dan ibadah kita. Itulah bentuk laporan. Ya kan? Ditambah dengan perubahan sikap yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang betul-betul ingin bertobat, meninggalkan dosa. Seperti itu saudara. Maka heran sekali kalau ada orang sepanjang hidupnya dia terus mengejar kenyamanan, dia terus membangun kerajaannya di muka bumi ini, dia terus membangun tahtanya di muka bumi ini, seolah-olah bumi ini adalah tempat tinggal bagi dirinya, padahal bumi ini adalah penjara yang besar bagi setiap manusia yang terlahir ke dalam bumi ini. Bumi ini bukan tempat tinggal, tetapi penjara bagi manusia, penjara sementara. Atau boleh saya katakan inilah bentuk hukuman ringan daripada Tuhan. Karena sebetulnya hukuman orang yang berdosa itu sangat berat, yaitu api neraka yang kekal. Jadi dari mana manusia itu? Atau dari mana setiap orang yang terlahir itu memiliki dosa? Dari kejatuhan manusia yang tercatat di dalam Kejadian 3 ayat 1-24. Ya, di sana dikisahkan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, saudara hati-hati, jangan pernah mengatakan Adam yang jatuh dalam dosa. Karena ketika peristiwa itu terjadi, belum ada yang bernama Adam di sana. Belum ada yang bernama Hawa. Sehingga yang jatuh dalam dosa itu adalah manusia, jenis makhluknya adalah manusia. Maka kita yang juga makhluk manusia ini mempunyai dosa yang sama. Karena manusia ini yang tercemar, yang rusak. Bukan Adam sebagai pribadi. Kalau pada waktu peristiwa itu dikatakan Adam jatuh dalam dosa, maka itu adalah dosa pribadi Adam yang tidak bisa kita alami juga. Tetapi dikatakan oleh firman itu bahwa manusia yang jatuh ke dalam dosa, maka kita adalah manusia, kita juga menanggung dosa yang sama yang terjadi pada manusia pertama di dalam Kejadian 3 ayat 1-24. Jadi jangan kita bersenang-senang terlalu berlebih-lebihan selama tinggal di bumi ini saudara. Kita ini adalah terpidana. Kita ini adalah orang hukuman yang sudah menerima penebusan atau pembebasan. Tetapi pembebasan itu adalah pembebasan bersyarat sebetulnya saudara. Yang harus saudara pertanggungjawabkan sepanjang hidup saudara dengan berkelakuan baik. Dengan merubah karakter saudara ya. Kalau saudara hidupnya suka-suka hati, ya, menjadikan firman Tuhan itu atau menjadikan kehidupan keimanan saudara itu sebagai cuman tempelan saja, ya, sebagai bagian daripada kehidupan saja, maka jangan saudara pernah berpikir saudara akan menerima keselamatan itu.
Paulus sudah mengingatkan di dalam Filipi 2 ayat 12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan cuma sekedar mengerjakan keselamatan, tetapi di sana ada takut dan gentar. Takut jangan sampai kita tidak melakukan. Gentar artinya kita jangan coba-coba untuk bergaul lagi dengan segala bentuk dosa, saudara. Kita harus hidup di dalam pertobatan. Kita harus memperbaiki karakter kita. Kita berjuang di situ, mengerjakan keselamatan. Artinya kita melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita melakukan firman Tuhan, berarti itu akan mengenai kepada karakter hidup kita. Kita harus berubah karakter hidup kita menjadi serupa, segambar dengan Allah. Karena hukuman kita itu berat, saudara. Ya, sebelum ditebus oleh Tuhan Yesus, hukuman kita itu api neraka yang kekal. Bagaimana mungkin hukuman yang begitu berat, kemudian kita dengan mudahnya mengatakan saya sudah bebas dari hukuman itu? Saudara tahu di dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, ada yang dikenal misalnya hukuman seumur hidup, ya kan? Atau malah ada hukuman mati di zaman dulu itu. Saudara kira itu dengan mudahnya dapat diubah hukuman semacam itu menjadi hukuman bebas, saudara? Itulah yang kita harus pahami, bahwa kita sekarang telah dibebaskan daripada hukuman itu oleh Tuhan Yesus melalui penebusannya di kayu salib. Bukan berarti kita manfaatkan waktu kita untuk hidup sesuka hati kita, tanpa mengindahkan larangan daripada firman Tuhan, tanpa mengindahkan untuk melakukan firman Tuhan. Hukuman kita adalah hukuman yang berat, saudara. Api neraka yang kekal. Kemudian Yesus datang untuk memberi kita penebusan. Maka kita sekarang bisa beroleh pembebasan dari hukuman api neraka yang kekal. Tetapi belum kita terima sepenuhnya, karena kita masih tinggal di bumi ini. Kita harus mengisi hari-hari kita, waktu-waktu kita, dengan bentuk pertobatan yang sungguh-sungguh. Kalau saudara hidup sesuka hati saudara, maka Filipi 2 ayat 12 katakan, ya kan, engkau tidak melakukan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Ya, karena di sana dikatakan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Inilah yang harus kita sadari, saudara. Jangan kita mengisi waktu kita hanya untuk mengejar apa yang membuat diri kita nyaman. Setiap orang tentu ingin hidup nyaman, tetapi kalau engkau mengejar kenyamanan sampai membuat engkau tidak lagi mengindahkan larangan daripada Tuhan, hidupmu tidak sepadan atau tidak berpadanan dengan firman Tuhan, maka segala yang engkau terima di dalam dunia ini itu adalah sia-sia belaka. Karena yang paling mahal adalah keselamatan kita. Keselamatan kita itu adalah jauh lebih penting dari segala-galanya. Maka hendaklah kita hidup selalu berpadanan dengan firman Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan di dalam Filipi 2 ayat 12. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Demikian pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.